Selamat pagi, siang, atau malam. Ini adalah materi minggu pertama untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan bab 1 yang membahas mengenai kombinasi bisnis. Silakan kalian baca dari buku BIMS yang di-share di e-learning untuk materi bab 1 ini. Eh, Mari kita bahas eh, mengenai tipe kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini ada 3 tipe: integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Integrasi horizontal itu perusahaan yang lini bisnis serta pasarnya itu sama, saling bergabung jadi satu. Nah, itu kita sebut integrasi horizontal. Contohnya misalnya perusahaan kain dengan perusahaan kain lainnya. Integrasi vertikal itu terjadi ketika ada kombinasi perusahaan dengan operasi yang berbeda. Di sini maksudnya tahapan produksi atau distribusinya yang berbeda. Misalnya adalah perusahaan kain dengan pakaian jadi, ya. Tapi di sini masih ada benang merahnya karena pakaian jadi juga berasal dari kain, ya. Ini disebut integrasi vertikal. Kalau konglomerasi itu kombinasi perusahaan yang produk atau jasanya itu tidak saling berhubungan. Contohnya, perusahaan minyak melakukan kombinasi bisnis atau bergabung dengan perusahaan yang memproduksi komputer. Itu bisa terjadi dan kita sebut sebagai konglomerasi. Ada banyak alasan mengapa perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama ada penghematan biaya, resiko yang lebih rendah, mengurangi penundaan operasi, menghindari pengambil alihan dari perusahaan lainnya, memperoleh aset tak berwujud, lalu untuk keuntungan bisnis dan pajak, serta sebagai alasan pribadi. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan itu mempunyai dana yang terbatas, ya, dan perusahaan tersebut ingin untuk membesarkan perusahaannya, maka dia bisa melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lainnya, ya. Nah, kalau kalau misalnya menggabungkan usaha dengan perusahaan yang setipe atau selini bisnis, misalnya perusahaan kain dengan sesama perusahaan kain, otomatis nanti pada saat katakan biaya iklan, biaya pemasarannya akan jadi lebih rendah. Karena kalau dua perusahaan bersatu dengan produk yang sama, otomatis biayanya menjadi lebih hemat untuk melakukan pemasaran. Kan tinggal masalah produk yang dihasilkan itu motifnya berbeda-beda, kainnya berbeda-beda. Lalu resikonya itu menjadi lebih rendah juga. Nah, ini bisa terjadi ketika perusahaan itu misalnya ada perusahaan yang dia ingin membuat produk baru. Kalau perusahaan itu mau membuat produk baru, maka perusahaan pasti akan melakukan riset dulu ya kan, tidak mungkin langsung produksi, nggak mungkin, pasti ada riset. Nah, salah satu hal yang bisa dijadikan pertimbangan adalah ketika sudah dilakukan riset, lalu nanti produknya jadi, resikonya adalah bisa produk itu tidak bisa laku terjual. Nah, itu pasti ada. Jadi tidak ada salahnya ketika perusahaan tersebut mencari perusahaan lain yang sudah memproduksi produk yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan kain nih, perusahaan tersebut bosan jualan kain terus produknya. Dia ingin, kenapa kok kain ini nggak langsung dijadikan fashion aja, langsung dibuat jadi pakaian. Ya, tapi kalau melakukan itu perusahaan harus riset kan, selera pasar sekarang bagaimana, nah dan segala macamnya. Nah itu nanti resikonya lebih tinggi, ya kan. Resiko lebih tinggi karena apa? Sudah dia keluar biaya, ada kemungkinan tidak laku di pasaran. Jadi kenapa enggak perusahaan kain ini mencari perusahaan yang sudah bergerak di bidang fashion atau yang sudah memproduksi pakaian untuk bergabung dengan perusahaan kain tersebut. Dan itu otomatis akan mengurangi penundaan operasi. Karena sudah jelas perusahaan yang fashion itu sudah berjalan. Jadi perusahaannya sudah mantap lah di pasar.
Nah, bisa juga untuk menghindari pengambil alihan. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya perusahaan kecil diambil alih atau melakukan kombinasi bisnis oleh perusahaan besar, otomatis pemilik dari perusahaan kecil tersebut tidak akan mempunyai wewenang di dalam perusahaan tersebut. Otomatis yang menang adalah perusahaan yang besar. Jadi eee, tidak tidak salah atau eee, tidak salah bagi perusahaan-perusahaan yang kecil itu saling bergabung menjadi satu untuk menjadi sama-sama besar. Kan beda ya kalau perusahaan kecil diambil alih oleh perusahaan besar, otomatis pemilik dari perusahaan kecil ini tidak bisa berkutik. Tapi kalau sesama perusahaan kecil bergabung menjadi satu agar menjadi besar, nah mereka pemilik yang lama itu masih mempunyai wewenang masing-masing. Nah, lalu juga intangible asset nih. Saya tidak akan menjelaskan intangible asset itu apa saja, kalian sudah belajar di akuntansi keuangan. Tapi intangible asset itu tidak mudah ya. Membuatnya itu susah, prosesnya panjang dan mahal. Oleh karena itu lebih baik perusahaan kalau ingin mendapatkan intangible asset, tapi tidak mau susah-susah, kombinasi bisnis aja dengan perusahaan yang sudah mempunyai intangible asset. Termasuk dalam hal keuntungan bisnis dan pajak serta itu bisa menjadi alasan pribadi dari pemilik perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis ya. Nah, lalu ada yang namanya undang-undang antitrust. Nah, di sini tujuannya adalah melindungi persaingan dengan memblokir merger yang akan memungkinkan sebuah perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. Jadi, perusahaan itu boleh melakukan kombinasi bisnis, boleh bergabung dengan perusahaan lainnya. Logikanya adalah ketika perusahaan itu bergabung dari 2 perusahaan atau lebih bergabung, otomatis ukuran dari perusahaan itu akan menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, perusahaan jika ingin bergabung dengan perusahaan yang lainnya, tetapi dengan tujuan untuk memonopoli pasar, itu tidak diperbolehkan. Misalnya nih, gampangnya adalah perusahaan, katakan di Indonesia itu kan ada perusahaan telekomunikasi Indosat, Telkomsel, XL, Tri, dan lain-lain. Itu mereka semua perusahaan telekomunikasi itu bergabung semuanya karena mereka ingin memonopoli pasar Indonesia. Itu tidak boleh. Pada saat itu kombinasi bisnis dilarang, ya. Jadi semua kombinasi bisnis dengan tujuan untuk memonopoli pasar itu tidak diperkenankan. Nah, ada 2 macam kombinasi bisnis, merger dan konsolidasi. Merger itu seperti ini. Jadi saya kasih contoh ada 2 perusahaan A dan B. A dan B bergabung menjadi satu akan menjadi perusahaan A. Di sini kalau dijelaskan ada dua penjelasan. Yang pertama, perusahaan A di sini membeli aset perusahaan B. Aset di sini maksudnya adalah aset bersih ya. Kas, aset lainnya atau sekuritas hutang. Jadi aset bersih itu adalah aset dan liabilitas. Ya. Perusahaan B dibubarkan, perusahaan A bertahan dengan aset dan kewajiban perusahaan B. Makanya di sini akhirnya jadinya A. Ya. Perusahaan A, ini yang kedua, perusahaan A membeli saham perusahaan B dari pemegang saham perusahaan B menggunakan kas, aset lainnya atau sekuritas hutang atau ekuitas perusahaan A. Perusahaan B dibubarkan. Perusahaan A bertahan dengan aset dan kewajiban perusahaan B. Nah, jadi dari hal ini kalian sudah tahu bahwa kombinasi bisnis terjadi ketika ada perusahaan yang membeli aset bersih perusahaan lainnya. Dalam contoh ini adalah A membeli aset bersihnya B. Atau bisa cara yang kedua, A membeli sahamnya B. Ya. Jadi bisa beli aset bersihnya, memperoleh aset bersihnya dan bisa membeli saham atau memperoleh saham dari perusahaan B. Karena yang membeli adalah perusahaan A, maka di sini disebut perusahaan A. Boleh nggak disebut perusahaan B? Ya boleh kalau yang beli adalah B. Tuh ya. Jadi di sini A plus B pakai namanya adalah A. Itu merger. Nah, kalau konsolidasi seperti ini. Konsolidasi saya kasih contoh perusahaan E dan F. Jadi perusahaan E dan F itu melakukan kombinasi bisnis atau bergabung dan menjadi perusahaan D. Nah,
penjelasannya begini. D dibentuk dan memperoleh aset E dan F dengan cara menerbitkan saham D. E dan F dibubarkan. D bertahan dengan aset dan kewajiban dari kedua perusahaan yang dibubarkan. Jadi kalau konsolidasi, dua perusahaan yang sebelumnya itu dibubarkan, muncullah perusahaan baru dengan nama yang baru, D. Itu bedanya dengan merger. Yang kedua, D dibentuk dan memperoleh saham E dan F langsung dari pemegang saham masing-masing dengan cara menerbitkan saham D. E dan F dibubarkan. D bertahan dengan aset dan kewajiban kedua perusahaan. Jadi di sini untuk konsolidasi itu sama-sama memperoleh aset perusahaan sebelumnya dan sama-sama memperoleh saham. Bedanya ini dua perusahaan yang sebelumnya ini dibubarkan sehingga muncullah D. Itu bedanya dengan merger. Ya, konsolidasi dan merger. Dua-duanya adalah sama-sama kombinasi bisnis. Lalu ada istilah yang perlu kalian ketahui untuk kombinasi bisnis dan hal yang ada di chapter 1. Jadi chapter 1 ini asumsinya adalah merger konsolidasi atau kombinasi bisnisnya itu 100% terjadinya. Jadi misalnya perusahaan A membeli saham perusahaan B 100% semuanya. Ya, ini asumsinya begitu chapter 1. Nanti di chapter-chapter berikutnya tentu saja kita tidak menggunakan asumsi 100%, kurang dari 100%. Tapi sebagai chapter awal dimulai dari 100% akuisisi. Lalu di sini konsolidasi yang kita pakai di dalam buku ini, bukunya BIMS, itu menyangkut istilah proses konsolidasi laporan keuangan perusahaan induk dan anak. Perusahaan induk itu perusahaan yang membeli perusahaan lainnya, perusahaan anak itu adalah perusahaan yang dibeli perusahaan lainnya. Jadi di sini induk membeli perusahaannya anak, ya, anak dibeli oleh perusahaannya induk. Nah, ini definisi kombinasi bisnis. Transaksi atau kejadian lain yang mana pemerolehnya atau pembelinya di sini memperoleh kontrol atas satu atau lebih bisnis. Ya, itu adalah kombinasi bisnis. Nanti akan memunculkan hubungan induk dan anak. Yang membeli namanya induk, yang dibeli namanya anak. Hubungan ini terbentuk ketika kurang dari 100% saham perusahaan diakuisisi atau perusahaan yang diakuisisi tidak dibubarkan, dan disebut perusahaan anak jika lebih dari 50% saham diakuisisi oleh perusahaan lainnya. Ya. Tapi yang ini tidak harus lebih dari 50% ya. Pokoknya kalau misalnya perusahaan itu dibeli oleh perusahaan lainnya, itu langsung disebut perusahaan anak. Ya. Nah, ini aturan dari US GAAP. Kita kan sekarang pakai FRS ya, tapi kalian biar tahu sejarahnya. Kalau berdasarkan US GAAP dulu tahun 1950 ada dua metode untuk mencatat kombinasi bisnis. Ada yang namanya pooling of interest dan metode purchase. Tapi sejak 30 Juni 2001 yang digunakan hanya metode purchase saja. Ya, metode pooling of interest sudah tidak boleh lagi digunakan. Nah, sejak 15 Desember 2008 perusahaan harus menggunakan metode akuisisi untuk bisnis kombinasi. Ya, metode akuisisi ini ya metode purchase itu. Ada nama lainnya purchase method, ada acquisition method. Nah, kalau berdasarkan standar internasional, kalau IASB sendiri sudah melarang penggunaan metode pooling. Jadi yang kita pakai adalah metode akuisisi. Nah, ini ada pedoman pencatatan. Pedoman pencatatan di sini sudah saya tuliskan biar lebih gampang untuk kalian mengerti. Mencatat aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih menggunakan prinsip nilai wajar. Jadi kita pakai fair value. Biaya langsung dari kombinasi bisnis dalam hal ini adalah biaya hukum, biaya konsultasi, dan finder fee. Finder fee itu adalah biaya untuk orang yang mencarikan perusahaan yang akan dikombinasi bisnis. Misalnya tadi perusahaan kain, dia ingin melebarkan bisnisnya tapi dia nggak mau repot-repot melakukan riset dan lain-lain,
dia ingin langsung memproduksi jadi pakaian jadi. Nah, kan harus dicari nih mana sih perusahaan yang sudah bergerak di dalam pakaian jadi, yang produknya pakaian jadi, tapi mau akuisisi sama dia. Kan ada yang nyariin nih. Nah, nanti yang nyariin ini dapat fee, namanya finder fee. Nah, ini kita sebut biaya langsung, ya, direct cost. Ini dibebankan dalam beban perjalanan pada saat terjadinya. Nah, ada beban langsung lainnya, other direct cost. Di sini adalah contohnya biaya registrasi atau penerbitan efek sekuritas. Dan ini dicatat sebagai pengurang tambahan modal di setor. Ya, perlakuannya dia berbeda ya. Kalau yang tadi ini biaya langsung dibebankan. Kalau yang ini, kalau yang ini other direct cost itu pengurang tambahan modal di setor. Sementara itu biaya tidak langsung seperti gaji manajemen itu dibebankan. Mari kita lihat contohnya. Pop Corporation menerbitkan 100.000 lembar saham masing-masing $10 per lembarnya untuk aset bersihnya Son dalam kombinasi bisnis 1 Juli 2011. Untuk bukunya BIMS ini enak untuk kalian baca. Kenapa? Karena dalam contoh soal rata-rata ya, dalam contoh soal yang ada di bukunya BIMS, parent itu perusahaan induk itu selalu menggunakan nama perusahaan yang diawali huruf P. Jadi di sini kita tahu POP itu adalah parent, perusahaan induknya. Dan untuk perusahaan anak selalu diawali huruf S karena perusahaan anak itu subsidiary. Jangan pakai child corporation ya, tapi subsidiary. Ya. Jadi parent and subsidiary itu perusahaan induk dan perusahaan anak. Ya. Jadi anak selalu diawali X. Di sini Son. Harga pasar POP pada tanggal ini adalah $16 per saham. Ini adalah jurnalnya. Jurnalnya yang mencatat adalah si POP ya. Karena POP yang membeli Son. Investment in Son nilainya pakai harga dari harga saat ini. Fair value harga pasar kan? Harga pasar. $16 kalikan 100.000. Nih. 1.600, kreditnya adalah saham biasa. Saham biasanya ini sesuai dengan nilai nominalnya, $10 kalikan 100.000, selisihnya masuk tambahan modal di setor, 600. Lalu diberitahukan di soal, di contoh, biaya langsung fee SEC, ini apa namanya, security exchange, 5.000. Lalu di sini ada upah akuntan untuk registrasi 10.000. Sorry. Lalu ada biaya print dan sertifikat saham 25.000. Dan ada finder fee dan konsultan 80.000. Ini dikasih dari soal di buku. Ya, contoh soalnya sudah di contoh soal ada. Nah, sekarang kita catat. Nah, investment expense itu 80. Finder fee dan konsultan 80 kita akui sebagai beban, namanya beban investasi. Nah, yang 40 ini dari mana? 40 ini dari biaya langsung fee SEC, Security Exchange, registrasi, dan biaya print sertifikat saham. Jadi yang berupa saham-saham itu kalian total 5.000, 10.000 plus 25.000 itu 40.000. Nah ini masuk additional paid in capital atau tambahan modal di setor. Nah ini kembali ke sini. Tadi dikatakan bahwa biaya langsung itu biaya hukum konsultasi vendor fee itu sebagai beban. Makanya di sini dia masuk beban. Konsultan tuh, vendor fee dan konsultan. Investment expense atau beban investasi 80. Nah, biaya langsung lainnya itu yang berkaitan dengan ekuitas itu merupakan pengurang tambahan modal setor. Maka di sini adalah tambahan modal setor di debit. Ingat, tambahan modal di setor itu saldo normalnya adalah kredit. Jadi kalau dia mengurangi di debit. Maka di sini 40. Jangan kalian tulis biaya SEC, biaya registrasi, dan biaya print sertifikat saham itu salah. Karena 3 biaya ini akan masuk pengurang tambahan modal setor. Paham ya? Kreditnya kas 120. Ya. Son diasumsikan dibubarkan. Jadi POP akan mengalokasikan biaya investasi pada nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih.
kelebihan biayanya disebut goodwill. Nah, ini adalah cara penulisan atau pencatatan untuk apa? Pengambil alihan aset bersih. Jadi kalau ada selisih itu masuk goodwill. Saya langsung pakai contoh soal. Ada PIT, berarti parent ya. PIT mendapatkan aset bersihnya set dalam kombinasi bisnis 27 Desember 2011. Nilai aset dan kewajiban set pada tanggal akuisisi seperti ini. Nah, ini adalah si bukunya set. Bukunya set, ya karena dia yang akan diakuisisi, sudah diberitahukan nilai book value, nilai buku, dan fair value-nya. Oke. Oke, sini. Di sini PIT membayar kas sebesar 400.000 dan menerbitkan 50.000 lembar saham dengan nilai nilai nominal 10 dan nilai pasar 20 untuk aset bersihnya set. Total investasinya berarti kan di sini PIT ini membayar 400.000, berarti sini 400 dalam ribuan ya. Plus 50.000 lembar saham, berarti 50 saham dikalikan pakai nilai pasar, fair value 1.400. Ya. Jadi di sini PIT itu mengeluarkan uang $1.400 untuk membeli set. Nah, sementara itu set itu nilai aset bersihnya berapa? 1.200. Dari mana 1.200? Dari sini. Di sini ada wait. Nah, ini. Kalian lihat yang fair value. Ingat, kita pakai fair value. Yang diakuisisi adalah aset bersih. Aset bersih itu apa? Aset dan liabilitas. Sehingga aset bersih sendiri itu adalah di sini 1.440 dikurangi 240, yaitu 1.200. Ya, ini nggak ada ekuitasnya loh ya. Aset bersih itu aset dan liabilitas, atau aset bersih sama dengan ekuitas. Jadi di sini aset bersihnya adalah 1.200. Ingat kita pakai fair value, jangan pakai book value. Dari 1.440 dikurangi dengan liabilitas, jangan ditambah ya. Ya, persamaan akuntansi, tolong diingat. 1.200 ya. Jadi, maksudnya dari sini adalah si set itu sebenarnya hanya bernilai 1.200. Nilai setnya itu cuma 1.200, tapi dibeli oleh PIT dengan harga 1.400. Nah, berarti kan PIT belinya terlalu mahal. Itu artinya ada goodwill. Goodwill-nya adalah 200. Ya. Jadi kalau perusahaan yang dibeli itu diakui dengan harga yang lebih tinggi, dibeli dengan harga lebih tinggi, selisihnya itu kita sebut goodwill. Ya, di sini 200 goodwill. Nah, nanti jurnal untuk pencatatan investasinya, investasi pada set 1.400. Ini jurnal yang bikin adalah PIT ya. Kreditnya adalah kas 400 dari sini. Dan common stock 500 itu dari $10 kalikan 50.000 lembar saham. Dan selisihnya additional paid in capital. Lalu jurnal mencatat aset bersihnya si set di bukunya PIT itu seperti ini. Pada dasarnya kalian mencatat aset sama liabilitasnya si set sama seperti yang ada di soal awal. Ya ini. Dan ingat pakai fair value. Jadi ini kalian catat ulang semuanya. Yang aset masuk di debit, yang kredit masuk yang liabilitas masuk di kredit. Ya. Ini sama dengan ini. Cuman pasti nanti nggak balance. Jangan lupa ditambahkan goodwill 200. Goodwill itu masuk di itu ya. Aset ya 200 dan investasi di set 1.400. Begitu. Gitu. Ya, begini. Nah, sekarang dengan soal yang sama tapi kita pakai angka yang berbeda. Nah, kalau tadi kan fair value aset bersihnya set kan 1.200. Tapi kan dibeli dengan harga 1.400. Kalau di sini contoh soalnya dibeli dengan nilai 1.000. Ini bedanya adalah dia hanya menerbitkan 40.000 lembar saham si PIT-nya. Ya. Jadi di sini 40 kalikan 20 nilai pasar plus 200.
Oh, ada utang wesel 200.000. Nah, di contoh ini itu artinya set itu hanya bernilai 1.200 tapi dibeli oleh Pit senilai 1.000, dibeli lebih rendah. Nah, selisihnya kita sebut sebagai gain from bargain purchase, ya. Nah, atau biasa saya singkat sebagai bargain purchase. Nah, di sini jurnalnya sama seperti menjurnal pencatatan investasi, cuman di sini karena dia membelinya dengan menggunakan wesel, maka di sini kreditnya adalah notes payable 200 dari sini tentang wesel ya. Common stock $10 nominalnya jadi 400 karena dia terbitkan 40.000 lembar, lalu selisihnya masuk paid in capital. Nah, nanti jurnal untuk mencatatnya, kalau goodwill tadi masuk debit, kalau bagian purchase masuk di kredit. Begitu. Nilai investmentnya 1.000 dari sini. Atau sama dengan ini. Oke. Sekian materi untuk kombinasi bisnis. Silakan kalian baca bukunya BIMS untuk penjelasan lebih lengkapnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.